Aku, kamu, aku, kita semua sayang Indonesia, tapi tidak dengan korupsi, nepotisme, dan pencitraan para petingginya. Kembali lagi dengan saya di Mr. Movie, channel terbaik yang selalu jujur, no tipu-tipu, katakan tidak pada korupsi. Sebagaimana yang kalian ketahui, channel ini sangat ahli dalam bidangnya, yaitu mencocok-cocokkan suatu film demi sebuah adsen. Yang kali ini, keluarga besar Mr. Movie akan merangkum sebuah film dengan tema horror, thriller, adventure. Namun, horror kali ini berlangsung tanpa dialog sama sekali. Bagaimanakah keseruannya? Inilah Azrael. Film ini berlatar belakang pada zaman bertahun-tahun setelah masa pengangkatan atau rapture, atau dalam Kristen ada masa pengangkatan, dalam bahasa universalnya kiamat, gitulah kira-kira, yang mana orang-orang yang tertinggal atau tidak terangkat mulai membuat koloni, juga memiliki aturan khusus yang mana mereka tidak bisa berbicara atau sudah menanggalkan kemampuan bicara mereka sendiri, karena kalau mereka berbicara katanya akan mendapatkan hukuman dari ilahi. Kira-kira begitulah sedikit narasinya. Tanpa berlama-lama, check in. Di tengah hutan di antara pohon-pohon yang rindang, kita diperkenalkan dengan seorang wanita yang juga pemeran utama dalam film ini bernama Azrael. Terlihat, Azrael sedang membuat kerajinan tangan berupa gelang. Yang ternyata juga Azrael tidak sendirian di hutan tersebut. Dia bersama pacarnya. Kita panggil saja Ucok. Azrael memarahinya karena dengan gegabah menghidupkan api unggun. Yang mana hal tersebut dapat menunjukkan atau membuka lokasi mereka dari orang-orang yang sedang mengejar Azrael dan Ucok itu sendiri. Namun si Ucok yang merasa bersalah hanya bisa memeluk Azrael untuk menenangkannya. Demikian juga Azrael. Dia pun memaafkan si Ucok dan memberi gelang yang sebelumnya dibuat oleh si Azrael itu sendiri. Dan tiba-tiba terdengarlah siulan yang tidak jauh dari mereka, yang seketika rasa takut mereka pun kembali muncul. Azrael dan Ucok pun langsung melarikan diri. Siulan pun mulai sahut menyahut, yang artinya orang-orang yang mengejar mereka lebih dari satu orang. Yang beberapa saat kemudian Azrael dan Ucok pun berpisah untuk mengalihkan perhatian para pengejar tersebut. Azrael pun terus berlari sekuat tenaga tanpa henti hingga langkahnya terhenti karena dihadang oleh seorang pria, kita panggil saja namanya Box. Azrael langsung berlari ke arah sebelumnya, namun inilah yang terjadi. Ya, Azrael berhasil ditangkap oleh ayah si Box, yang kita panggil saja Abang Jamet. Begitu juga dengan Ucok berhasil ditangkap rekan Box yang sepasang kekasih. Mereka berdua pun dimasukkan ke dalam mobil yang terpisah. Setelah itu mobil pun melaju dan dari lubang kecil Azrael masih bisa melihat mobil yang membawa Ucok hingga sampai di persimpangan yang membawa Ucok pergi ke simpang yang lain, dan hal tersebut membuat Azrael merasa khawatir tetapi tak bisa berbuat apa-apa. Singkat cerita, sampailah Azrael ke tujuan yang dimaksud. Di sana terlihat dua orang sedang menunggunya. Begitu juga dengan Azrael, langsung diikat di sebuah kayu berbentuk kursi, dan si wanita atau kita panggil saja Madam langsung melukai kaki si Azrael, dan setelah itu angin mulai berhembus kencang dan si empat orang itu pergi agak menjauh dengan posisi membelakangi Azrael. Mereka berempat juga melakukan gerakan aneh, kira-kira seperti ini. Tidak lama dari itu, dari kejauhan terlihat suatu makhluk berperawakan manusia namun dengan kondisi yang mengenaskan, yang membuat orang sebelumnya menjadi lebih gairah menarik nafasnya, yang mungkin salah satu kegiatan ritualnya. Kira-kira gerakan nafasnya seperti ini. Begitu guys. Yang hal tersebut membuat Azrael merasa syok dan takut, juga terus berusaha dengan sekuat tenaga untuk melepaskan ikatan tangannya. Hingga hampir berhasil dan si Box yang menyadari langsung turun mencegahnya. Dan tiba-tiba... Dan ya, Azrael berhasil menusuk leher si Box dengan potongan kayu yang ada di tangannya. Hingga kita tahulah kalau si makhluk seram dan jelek tersebut adalah makhluk yang haus akan darah. Dan itulah alasan si Madam melukai kaki Azrael sebelumnya, yakni untuk mengundang si makhluk jelek tersebut atau kita panggil saja iblis, yang tujuannya untuk menghukum Azrael. Namun naasnya malah Box yang jadi ganti Azrael, yang terus dicabik-cabik si iblis tersebut.
Sedangkan Azrael akhirnya berhasil melarikan diri dari sana. Beberapa saat berjalan, Azrael pun menemukan sungai dan membersihkan lukanya. Azrael juga mengambil beberapa helai daun yang berfungsi untuk mengobati lukanya. Yang bersamaan dengan itu, si iblis sebelumnya kembali muncul dengan mencium bau darah Azrael. Azrael langsung sembunyi di dalam reruntuhan sebuah ruangan. Dan untungnya juga si daun sebelumnya beraksi tepat waktu, menyamarkan bau darah Azrael. Dari reruntuhan tersebut, Azrael menuju jalan utama dan menemukan jejak mobil yang membawa Ucok sebelumnya. Azrael pun mengikuti bekas roda tersebut hingga sampai ke koloni para manusia-manusia laknat ini. Azrael pun masuk ke komplek perumahan atau tenda-tenda itu. Yang di sini, Azrael merasa sedih setelah melihat bekas gelang pemberiannya kepada Ucok sebelumnya terletak di tempat bekas Ucok sebelumnya diikat, yang mungkin Ucok sudah diwastetkan. Ini menurut Azrael, guys. Yang bersamaan dengan itu, Madam dan rekannya sudah kembali ke dalam kelompok mereka. Madam yang kita tahu punya sifat jahat ternyata masih punya cinta dan kasih kepada ibunya yang sedang sakit. Tidak seperti Anda, sudah miskin, sabu-sabuan, jelek pun mau melawan orang tua. Dasar Anda. Setelah menjenguk si ibu, Madam pun mendatangi rumah ibadah mereka yang dipimpin seorang perempuan yang juga sedang mengandung, atau kita panggil saja Mother. Terlihat setelah Mother mematikan cahaya lilin, para jemaat pun keluar dari ruangan tersebut dan meninggalkan si Madam dan Mother berdua. Yang tanpa ekspresi dan perkataan, si Mother menampar si Madam yang tiba-tiba terdengarlah suara patahan ranting. Si Mother sempat melihat dari jendela, namun di sana tidak ada apa-apa. Sedikit informasi, guys, Mother ini dianggap sebagai ibu suci bagi mereka karena yang dikandungnya sekarang adalah harapan mereka, gitu kira-kira, atau yang dikandung ini bagi mereka adalah penyelamat. Nah, begitulah kira-kira, guys. Sehingga Madam ini bukan Madam ding. Sehingga si Mother ini dikultuskanlah dalam sekte ini. Lanjut. Madam pun keluar untuk mencari asal suara atau penyebab suara tersebut, yang ternyata si Azrael berada tepat di bawah kolong rumah ibadah tersebut. Dengan ketakutan, Azrael menahan napas agar tidak ketahuan. Namun tiba-tiba, seperti kecoak yang terbang tiba-tiba mengarah kepada seorang perempuan, begitu juga dengan si Madam ini muncul hingga mereka berdua pun sempat bergelut. Tetapi dengan visi dan kekuatan yang ada, Azrael berhasil selamat dan berlari ke jalan masuk sebelumnya. Namun karena Madam sudah memukul kentungan sehingga semua penduduk menyadari keberadaan Azrael. Karena tidak punya pilihan, Azrael pun menerobos kawat duri yang sempat ditahan salah satu bagian dari kelompok. Namun karena Azrael adalah bintang utama dalam film, pun selamat dan berhasil melarikan diri ke hutan dengan luka dan darah segar yang masih mengucur di tangannya, yang hal tersebut bisa berdampak bahaya kepada Azrael. Dengan darah yang masih mengucur, para iblis pun langsung mengejar si Azrael sampai ke tepian jalan besar yang tiba-tiba muncul sebuah mobil dengan supirnya bernama Kuat. Azrael yang ketakutan langsung masuk ke mobil Pak Kuat dan memberi reaksi agar segera jalan. Pak Kuat tanpa bertanya pun langsung pergi dari tempat tersebut. Pak Kuat juga heran dengan si Azrael yang tak bisa berbicara, tetapi memberi sehelai kain untuk menutup luka Azrael. Azrael pun menunjukkan bekas salib di lehernya, yang artinya sedari kecil para penganut sekte sudah dipotong atau diangkat pita suaranya. Sehingga itulah alasan kenapa dari awal hingga saat ini tidak ada dialog kecuali Pak Kuat ini. Beliau pun memutar musik yang sempat membuat si Azrael sedikit bahagia. Si Pak Kuat juga berkata kalau dia tinggal di ujung jalan dan di sana Pak Kuat punya stok makanan yang cukup banyak. Hingga tiba-tiba, salah satu kelompok sekte sebelumnya menembak Pak Kuat dengan headshot sehingga mobil dengan cepat menghantam suatu tembok dengan kuat. Pak Kuat pun wasted, namun untungnya Azrael selamat. Dengan keadaan sedikit sempoyongan, Azrael pun mendekati si pria botak tersebut. Mereka sempat bergelut hingga akhirnya si Azrael berhasil mewastedkannya dengan cara seperti ini. Setelah itu Azrael terus berjalan tanpa tujuan yang pasti hingga langkahnya dihentikan oleh nyala api dengan si Ucok yang berbaring di dekatnya. Azrael pun mendekatinya, namun ternyata itu hanyalah jebakan dari ayah si Box bernama Bang Jamet sebelumnya.
Terlihat keadaan Ucok yang begitu mengenaskan dengan posisi tangan yang juga terpaku di pohon. Dan tepat di depan mata Azrael, si Bang Jamet menghantam kepala Ucok dengan senjatanya sehingga darah segar keluar dari tubuh Ucok, yang hal tersebut mengundang para iblis mendekat ke tempat tersebut. Kebanyakan tersebut. Hayo. Bang Jamet yang menyadari akan keadaan tersebut pun langsung siaga dengan senjatanya. Namun tiba-tiba si Bang Jamet langsung diacak-acak para iblis tersebut. Satu menggigit tangannya, satu menggigit lehernya, dan juga menggondol kepala Bang Jamet seperti seorang bocil membawa mainan. Di saat semua para iblis sudah pergi, Ucok juga ternyata belum wasted. Melihat itu, Azrael pun mencoba menolongnya. Namun tiba-tiba, iblis yang lain kembali berdatangan, yang langsung mengonsumsi si Ucok. Dan itu sangat menggelikkan. Tidak hanya itu, satu dari antara para iblis mencoba menangkap si Azrael. Namun, Azrael berhasil menaklukkannya. Tetapi, sangat disayangkan, Ucok harus wasted. Yang hal tersebut membuat Azrael bersedih dalam diam. Dengan segala kejadian yang dialaminya, seperti luka fisik, luka batin, dan amarah yang kian memuncak, Azrael pun mengambil senjata AK-47 sebelumnya dan pergi menuju tempat tinggal warga sebelumnya. Kini, bagian kedua dengan judul perikop, hari kemalangan mereka sudah dekat dan kebinasaan mereka akan segera tiba. Yang artinya, ini adalah bagian Azrael sebagai pemeran utama akan membalaskan dendamnya. Setelah dekat dengan tempat tinggal para warga, Azrael pun langsung bersiul untuk mengelabui para penjaga. Yang cara itu pun berhasil, yang mana beberapa warga penjaga keluar dari area tenda, sehingga Azrael dapat masuk dengan leluasa. Yang setelah masuk, Azrael mendatangi Mother sebelumnya. Karena menurut si Azrael, cukup hantam si pemimpin, maka secara tidak langsung hal itu akan membubarkan sekte sesat tersebut. Azrael pun masuk dan saat melihat keadaan si Mother yang sedang mengandung, si Azrael pun mulai ragu hingga si Mother berhasil menyerang Azrael sampai pengsan. Namun Azrael juga sempat mencakar perut si Mother sampai terluka sehingga darah si Mother tersangkut di jari jemari si Azrael. Kini Azrael sudah dimasukkan ke dalam sebuah lubang yang ternyata dari lubang tersebut ada jalur seperti labirin yang tertuju langsung ke markas para iblis sebelumnya. Azrael yang tidak punya harapan pun hanya bisa pasrah dan mencoba peruntungannya sembari membawa penerang yang memang sudah disediakan oleh penghukumnya sebelumnya. Kira-kira begitu, kebanyakan kira-kira begitu. Terlihat di sepanjang lorong banyak tulang belulang manusia dan tiba-tiba ya ada si iblis yang sudah menunggunya. Azrael pun langsung tancap gas berbalik ke arah peti sebelumnya dan pasrah menunggu ajalnya. Namun si iblis seolah dapat membedakan mana darah yang baik dan mana darah yang buruk. Yang mana si iblis tidak mengonsumsi Azrael karena di tangan Azrael ada sedikit tercampur dengan darah Mother sebelumnya. Loh, kok begitu? Kenapa kira-kira ya? Si iblis pun meninggalkan Azrael. Karena situasi sudah aman kondusif, Azrael pun keluar dari lubang kematian tersebut. Begitu juga dengan Madam, langsung pergi ke tempat Mother untuk memastikan keadaannya, yang ternyata masih baik-baik saja dengan sedikit luka cakar di perutnya. Dan tiba-tiba di tempat hening itu terdengar riuhnya kunyahan api terhadap tenda milik Madam, yang di dalam ada ibu dari Madam itu sendiri, yang artinya si ibu sudah wasted terlalap oleh api bersama dengan tendanya. Di tengah-tengah kobaran api, Azrael pun menembaki mereka semua satu persatu, seperti istri Jupri yang membuatnya langsung marah. Bahkan Madam juga tertembak di bagian perut. Jupri yang marah juga mencari senjata untuk mengcounter serangan si Azrael. Namun Azrael mempermainkannya dengan siulan, yang hal tersebut membuat si Jupri marah.
Melihat seseorang, Jupri pun melepaskan tembakan. Dan ternyata si orang tersebut bukanlah Azrael, melainkan rekannya sendiri. Dan di momen trauma ini, Azrael muncul langsung menghantam si Jupri dengan cara seperti ini. Setelah memastikan semua ancaman tidak ada lagi, Azrael pun mendatangi si Mother untuk menghabisinya. Namun, Mother berhasil menyergap Azrael hingga mereka sempat bergelut. Azrael dengan amarah yang sudah menggebu-gebu tidak peduli lagi dengan keadaan Mother. Bahkan, si Azrael menggigit lehernya sampai-sampai darah mengucur dari luka tersebut. Yang tiba-tiba juga air ketuban si Mother pecah. Yang artinya, jabang bayi yang selama ini mereka nanti-nanti akan lahir. Di tengah-tengah momen kritis sang Mother, junjungan para sekte tersebut, entah bagaimana caranya, tiba-tiba Madam masih sadar dan cukup kuat untuk mengimbangi kekuatan Azrael. Sehingga sehingga Madam pun menembaki si Azrael dengan surgan, namun satu pun tidak kena. Saat perhatian Madam tertuju ke arah si Mother yang sedang melahirkan, tiba-tiba Azrael datang dengan pemotong daging hingga dia pun memotong leher si Madam sampai wasted. Tepat di detik-detik sakaratul maut mendekat kepada si Madam, terdengarlah tangisan bayi yang dilahirkan oleh si Mother. Dan itu membuat Madam senyum bahagia. Namun tidak dengan si Mother. Bukannya bahagia, namun dari ekspresi wajahnya kita ketahui kalau si Mother ini takut saat melihat bayinya sendiri. Juga. Di detik-detik sakaratul maut mendekat kepada si Madam, terdengarlah tangisan bayi yang dilahirkan Mother ini. Dan itu membuat Madam senyum bahagia. Namun tidak dengan si Mother. Bukannya bahagia, dia malah memberikan ekspresi yang takut saat melihat bayinya sendiri. Juga Mother pun bundir setelahnya. Gitu kira-kira. Setelah kematian si Mother, tangisan si bayi berubah jadi suara anak domba. Kira-kira mbeh. Yang seketika juga penerang dalam ruangan pun semua padam, tertiup angin yang kencang. Juga para makhluk haus darah sebelumnya atau kita panggil iblis mulai berdatangan. Setelah suara tangisan bayi itu terdengar atau karena darah segar yang keluar dari tubuh Mother. Yang pastinya seluruh iblis-iblis ini datang ke arah tempat Azrael dan bayi berada. Azrael yang penasaran pun mendekati si bayi dan menggendongnya. Yang ternyata rupa si bayi tidaklah seperti bayi konvensional pada umumnya. Namun bayi bermuka domba dengan banyak mata. Dan para makhluk tunduk terhadap orang yang memegang si bayi. Film pun berakhir dengan senyuman si Azrael. Pesan moral dari film ini adalah bahwa semua manusia, semua sekte, semua ajaran dapat meniru proses kelahiran Yesus Kristus. Namun tidak dengan keajaiban yang ada di dalamnya, tidak dengan proses keilahiannya. Sama seperti si sekte ini, di mana mereka berharap kalau Mother atau dalam film namanya Miriam, tapi tetap saya panggil dengan nama Mother karena bagi saya Miriam itu nama yang besar gitulah kira-kira, sehingga saya ubah jadi Mother gitu, di mana mereka berharap Mother ini melahirkan sang Mesias. Tetapi seperti yang kita ketahui kebalikannya gitu, kira-kira yang hitam yang datang. Begitu dia. Sekian film kali ini. Ya, terima kasih. Salam sejahtera, damai sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.